wa ulaika yu'minuna bihi dan ayat wa ulaika
wa isnatani dan dua, au salasun atau tiga, wa ishruna dan 20. Jumlah surah ayatnya itu berjumlah 122 atau 123. Apanya ayatan-ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman sifat Allah yang Maha Pengasih. Ar-Rahim sifat Allah yang Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Allah bermula Allah itu a'lamu, zat yang paling mengetahui bimuradihi akan maksudnya ayat Alif Lam Ra. Bidzalika akan itu ayat Alif Lam Ra. Hayat bermula ini itu kitab Uhkimat yang dijadikan hukum. Apa ayat-ayatnya kitab? Bi'ajibin nawal, dengan keluar biasaan struktur bahasa, wa badi'il ma'ani, dan struktur dan keluar biasaan makna-makna ayat. Summa usilat, kemudian dijelaskan apa ayat. Buyinat, terusnya dijelaskan apa ayat. Bil ahkami usilat, kemudian diperinci. Buyinat dijelaskan, diperinci apa ayat. Bil ahkami, akan hukum-hukum. Wal qisas, dan kisah-kisah. Wal nawa'id, dan pelajaran-pelajaran. Min ladun hakimin, dari sisi zat yang maha bijaksana. Min ladun hakimin, dari sisi zat yang maha bijaksana. Khabirin, lagi zat yang maha waspada. Allahi, tegasnya Allah. Allahi, tegasnya Allah. Kalau bahwasanya bi'an, dengan bahwasanya la ta'budu, janganlah menyembah kamu semua, dan janganlah la ta'budu, janganlah menyembah kamu semua, illallah, kecuali kepada Allah. Innani, sesungguhnya aku, lakum untuk kamu semua, minhu dari Allah, itu nadhirun, orang yang memberi peringatan, bil adabi, dengan siksaan. In kafartum, apabila kufur kamu semua. Wa basyirun, dan orang yang memberikan kabar gembira. Wa basyirun, dan orang yang memberikan kabar gembira. Bisawabi, dengan ganjaran. Bisawabi, dengan pahala. In amantum, apabila beriman kamu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala.
kepada untuk kedua orang tua kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan pengajian tafsir Jalalain, yang mana tujuan daripada pengajian ini dengan kita membaca tafsir Jalalain adalah ikhtiar kita, upaya kita bagaimana kita memahami makna-makna baik secara lafaz maupun secara penjelasan yang dijelaskan oleh para ulama-ulama, terlebih khusus adalah pengarang kitab atau penyusun kitab tafsir Jalalain, yaitu Jalaluddin Syekh Jalaluddin Imam Jalaluddin Al-Mahali dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Karena sebagai pengetahuan kita, pengarang kitab tafsir Jalalain itu dikarang oleh siapa? Oleh dua orang imam. Yakni yang pertama Syekh Jalaluddin Al-Mahali dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Syekh Jalaluddin Al-Mahali dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Syekh Jalaluddin Al-Mahali mulai menyusun kitab tafsir ini dari mulai Suratul Kahfi, ya, dari Suratul Kahfi kemudian selanjutnya sampai selesai surah An-Nas. Setelah selesai surah An-Nas, kemudian beliau wafat, kemudian dijanjikan atau diteruskan karangan kitab tafsir ini oleh seorang imam yang berjuluk atau yang bergelar dengan gelar Jalaluddin, yang dikenal dengan As-Suyuti. Jalaluddin As-Suyuti. Mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah Isra, yang dari Israil. Jadi makanya kitab yang kita pelajari ini dikenal dengan kitab Jalalain. Jalalain artinya dua jalan, dua imam, ya, dua imam. Ini Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin As-Suyuti. Biar paham ya. Kok kenapa kita namakan Jalalain, bukan jalan lain, Tujuannya apa? Tujuannya apa? Selain ikhtiar kita mengetahui makna-makna secara lafaz yang terkandung dalam ayat, ya. Karena dengan tujuan atau visi-misi kita bahwa kita bukan hanya sekedar hafal saja, ya. Artinya visi dan misi dari pondok kita ini adalah menghantarkan generasi Quran yang hamilul Quran lafzah wa makna wa amal. Lafzah sedang kita tempuh, ayat demi ayat, surah demi surah, juz demi juz, seprapat demi seprapat, terus kita tempuh untuk dihafal, kita transfer ke dalam hati kita. Dari mushaf yang kita baca, kemudian kita ulang-ulang supaya hafal, kemudian setelah hafal kita taruh hafalan tersebut dalam dada kita, dalam hati kita. Secara lafaz sedang kita usahakan, sedang kita upayakan. Tinggal faktor ikhtiar kita bagaimana mengimplementasikan lafzul wa makna. Amalannya itu yaitu amal wa makna, mengetahui akan makna-makna yang terkandung dalam ayat Al-Quran, paling tidak yaitu dengan kita mempelajari tafsir yang
paling singkat atau paling simpel dalam penjelasan ayat-ayat Al-Quran sejauh ini adalah tafsir Jalalain. Jadi yang paling simpel. Ya. Kalau kita ada tafsir-tafsir atau kitab-kitab tafsir yang jelimet, yang panjang pembahasannya, seperti tafsirnya Imam Tabari, bahkan tafsir Fathul Ghaib karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib itu dalam satu ayat itu bisa berlembar-lembar karangan menjelaskan satu ayat saja itu sampai berlembar-lembar. Masalah kula, masalah taniga, segala macam secara komprehensif, secara keseluruhan. Nah, pendekatan kita ikhtiar kita itu paling tidak kita mengetahui makna ayat Al-Quran secara simpel. Nah, ayat Al-Quran atau tafsir yang menjelaskan ayat Al-Quran secara simpel itu adalah yaitu dengan kita membaca tafsir Jalalain. Kemudian apa yang ketiga, visi-misi daripada pondok kita itu apa? Yaitu lafaz wa makna. Yang ketiga apa? Wa amalan. Wa amalan itu apa? Wa amalan itu mentatbikkan, mempraktekkan, artinya mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Karena sesuai dari seperti halnya jadi disebutkan di sini summa fussilat min ladun hakimin khabir. Kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Bahwa kitab yakni Al-Quran yang saat ini sedang kita hafalkan, yang saat ini kita sedang kaji ayat-ayatnya, itu merupakan ayat yang berisi kontennya, jangan ngobrol neng, dengerin, yang berisi tentang hukum-hukum, ya, tentang hukum-hukum yang menjelaskan. Kemudian keluhuran uslub, tata bahasa, ya, tata bahasanya Al-Quran itu ya, secara sastra itu sangat luhur, sangat tinggi. Kemudian apa sih kontennya, madah isi daripada Al-Quran, yaitu bil ahkam, hukum-hukum dijelaskan dalam Al-Quran. Wal qisasi, dan kisah-kisah. Kita tahu ada kisah Nabi Adam, kita tahu ada kisah Nabi Musa, kisah kaum Ad, kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Saleh, kaumnya Nabi Hud, dan lain segala macamnya yang berisikan tentang kita. Dan juga wal mawa'id atau wal mawa'id, pelajaran-pelajaran tiba yang harus kita pelajari. Jadi bagaimana dalam Al-Quran menceritakan tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Di situ dijelaskan dialog antara Allah dengan iblis, antara Allah dengan malaikat. Allah akan menjadikan khalifah di muka bumi. Kemudian di counter atau di kontrak oleh malaikat. Ya Allah, kenapa Allah engkau menjadikan khalifah itu dari manusia? Kenapa? Kan Allah sendiri tahu bahasa kita. Allah sendiri tahu bahwa manusia itu cenderung mengocorkan darah, cenderung melakukan permusuhan. Orang cenderung melakukan kerusakan. Buktinya hijab saja agak rusak.
papan tulis aja sampai itu. Ini sudah kodratnya manusia. Ya. Jadi kenapa dia ditentang oleh malaikat? Apa bahasa jawaban Allah? Aku lebih mengetahui daripada yang kamu tidak ketahui. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Terus apa kata malaikatnya? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu. Kenapa enggak milih kami malaikat? Sedangkan kami itu senantiasa mensucikan engkau, senantiasa tidak pernah berbuat salah. Karena kami diciptakan dari nur yang memang pada prinsipnya kami tidak akan pernah bermaksiat. Apa jawaban Allah? Qalu taj'alu wa nuqaddis lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Itu pelajaran buat kita. Kemudian lagi dialog antara Nabi Adam dengan Iblis. Nabi Adam dengan Iblis. Bagaimana ketika Allah memerintahkan Iblis dan seluruh para malaikat, seluruh penghuni surga, penghuni langit semuanya untuk sujud kepada Nabi Adam. Sedangkan semuanya para malaikat, semua penghuni surga dan lain segala macamnya itu semuanya ketika Allah memerintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, semuanya sujud kecuali Iblis. Apa jawaban klaim Iblis? Ketika ditanya Allah, qala ma mana'aka alla tasjuda Iblis, apa sih yang menghalangi engkau untuk sujud? Apa? Membangkang daripada perintah yang aku perintahkan untuk sujud kepada Nabi. Apa jawaban Iblis? Ana khairun min. Kata Iblis, saya lebih baik dari Nabi. Saya lebih bagus dari Nabi. Saya lebih dekat, lebih taat daripada Nabi. Saya lebih pintar dari Nabi. Saya lebih ganteng dari Nabi. Apalagi dijelaskan, kalau petani minna wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku, wahai Allah, dari api. Sedangkan engkau menciptakan Nabi Adam dari tanah. Sedangkan api lebih mulia daripada tanah. Itu jawab. Nah ini kan mawa'id itu pelajaran yang kita ambil, kita dapat petik hikmahnya dari pelajaran itu. Apa di antaranya komunikasi seperti komunikasinya, pembicaraannya Allah dengan para malaikat ketika Allah berkehendak untuk menjadikan khalifah, menjadikan pemimpin, menjadikan pengganti Allah di muka bumi. Artinya bahwa manusia itu ada peluang untuk senantiasa benar, peluang untuk senantiasa benar. Meskipun yang diklaim oleh malaikat bahwa manusia itu cenderung berbuat kerusakan, kemudian mengalirkan darah, permusuhan, peperangan, dan berbuat kerusakan. Tapi kenapa Allah berkeinginan lain untuk menjadikan khalifah ini dari manusia? Ternyata apa jawabannya? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Artinya dari situ kita bisa dapat pelajaran. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari itu? Bahwa kita belajar dari kesalahan, kita belajar dari hal-hal yang negatif.
Sehingga kita setelah dari belajar dari kesalahan itu untuk tidak mengulangi hal-hal yang negatif. Kemudian dari kisah Nabi Adam dengan iblis, ketika ditanya oleh Allah, kenapa engkau tidak mau sujud kepada Nabi Adam? Apa jawaban iblis? Saya lebih baik dari Nabi Adam. Nah, catatan dari situ, orang kalau hikmah yang dapat kita ambil, orang yang merasa lebih baik berarti sama halnya dengan kelakuan iblis. Saya lebih baik, saya lebih pintar, saya lebih kaya, saya lebih gak, saya lebih betul, saya lebih tekun ibadahnya. Segala macam. Maka jangan ada hal-hal yang itu yang harus kita ambil. Saya lebih bagus dari guru saya. Jalan. Ketika hak sifat tersebut ada dalam hati kita, maka kita sudah terkontaminasi atau kita sudah termasuk golongan iblis. Belum lagi kisahnya Nabi Musa alaihissalam, belum lagi kisahnya Nabi dan lain segala macam, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan segala macam. Karena dalam Al-Quran itu berupa kisah. Kenapa sih dalam Al-Quran itu ada banyak kisah-kisah yang ditulis atau yang ada dalam Al-Quran? Tujuannya apa? Tujuannya kita mendapatkan pelajaran. Apa sekarang? Ya. Kisahnya Nabi bahwa dalam Al-Quran bahwa musuh terbesarnya Kanjeng Nabi sampai diabadikan dalam Al-Quran siapa? Abu Lahab. Ya? Tabbat yada abi lahabin tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Dicatat sampai diabadikan dalam Al-Quran. Ini tidak apa? Oh, ternyata ada musuh dalam perjuangan agama Islam. Musuh dalam perjuangan agama Islam bukan hanya dari faktor eksternal, melainkan dari faktor internal. Bukan hanya dari luar saja yang memang justru terang-terangan dia memusuhi Rasulullah, dia memusuhi agama Islam, tetapi dalam lingkungannya Rasulullah ada orang yang memusuhi. Siapa cerminannya? Itu Abu. Dalam kisah Nabi Allah Nuh alaihissalam, siapa yang memusuhi Nabi Nuh? Anaknya sendiri, anaknya putra kandungnya sendiri. Apa kata Nabi Nuh dalam Al-Quran? Ya Abu Lahab, irkab ma'ana. Ayo nampakkan sama kami. Apa jawaban kanak? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Ya Allah, Mbak, ayah, saya enggak mau naik kapal, saya mau naik gunung saja. Saya akan menyelamatkan ke bukit yang lebih tinggi. Enggak bakalan sampai nih. Ayah, kalau udah saya ada di tempat yang tinggi, ila sampai naik ke gunung, ila jabalin ya'simuni minal ma', akan menyelamatkan saya dari banjir bandang. Ternyata bak air banjir tersebut sampai menutupi gunung sehingga tanaman itu tenggelam. Siapa kan putra kandungnya Nabi Nuh alaihissalam? Anaknya Nabi Nuh. Jadi perjuangan para nabi, perjuangan para rasul, perjuangan para pendahulu kita, challenge, tantangan itu bukan hanya dari faktor eksternal, bukan. Tapi kalau dari luar, kita lihat umat Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh bikin
umatnya Nabi Nuh yang memusuhi Nabi Nuh. Tapi Allah punya kehendak lain menurut kisah, entah ini kisah Israiliyah atau apa. Ketika sudah penuh dengan kotoran umat Nabi Nuh, peperangan Nabi Nuh, akhirnya Allah gimana nih caranya untuk ngebersihin perahunya Nabi Nuh dari kotoran umat Nabi Nuh. Akhirnya ada satu orang yang mau, dia punya penyakit, entah penyakit kusta atau penyakit apa budi atau apa, mau kencingin, mau ngeberakin kapalnya Nabi Nuh. Tiba-tiba dia kepleset, akhirnya jatuh ke kotoran tersebut yang ada di kapal Nabi. Ketika jatuh di situ, kemudian ketika dia naik, anjak, terus ini ternyata tiba-tiba dilalahnya penyakit yang ada dalam dirinya, apa budi, apa namanya, orangnya segala macam, akhirnya sembuh. Ketika sembuh, orang-orang yang ketika itu dapat diberikan azab semua budikan dan orangnya, akhirnya pada berendam di kotorannya sendiri yang ada di kapal Nabi. Akhirnya apa? Saya mau buat anak saya ya, kagak di sini. Langsung diambil sesendok. Udah ambilin nanti kotorannya. Udah bersih lagi, hilang lagi. Akhirnya jadi bersih. Yang tadi kisahnya Nabi, kita kisahnya Israel. Kalau ini pelajaran yang dapat kita ambil dari sini. Artinya apa? Ujian itu bisa dari faktor eksternal, juga dari faktor internal. Ya kita harus tantangan kita ketika kita masuk bisa dari eksternal, dari teman-teman kita yang dari orang lain, dan juga dari internal, dari orang tua kita, dari paman kita, dari anak kita. Paling mondok segala macam begini, jangan sekarang mondok begini. Dan itu sunnah, nggak bisa kita pungkiri dan nggak bisa kita ambil. Ini pelajaran buat kita. Ya, kayaknya Al-Quran itu berisikan kisah-kisah. Otomatis Tuhan menceritakan kisah-kisah zaman dulu, kisah-kisah umat terdahulu. Itu menjadi pelajaran buat kita. Kita bisa tahu dari nabi-nabi yang wajib kita ketahui yang berjumlah 25 nabi dan rasul. Ada sosok nabi yang miskin. Benar nggak? Tetap apa? Sosok nabi yang miskin. Siapa yang waktu itu? Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub kita lihat. Ini pelajaran di Al-Quran bagaimana Allah memberikan ujian kepada Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu dulunya orang kaya. Nabi Ayub, semuanya pembahasannya. Ketika itu Iblis memberikan challenge, tantangan kepada Allah. Tuh Ayub, Nabi Ayub. Kok ngobrol sih? Sini di depan. Kalau ngobrol di depan. Yang ngobrol di depan. Nabi Ayub itu dia sampai taat kepada Allah, semua taat kepada Allah. Kenapa? Karena dia diberi kekayaan. Coba. Nabi Ayub dibangkrutin jadi miskin. Apa? Oke. Kalau bahasa ini siapa tahu? Kan kita tahu. Ya. Akhirnya perlahan-lahan usahanya Nabi Ayub dibikin bangkrut. Sehingga kekayaan yang tadinya kalau bahasa istilah Sunda itu brok 7, brok 5 atau malaya di tengah-tengah. Karena kayak kecil, di mana itu habis seperti ini. Wah, habis. Ternyata Nabi Ayub apakah berubah dari tadinya menjadi orang orang
sehingga tidak boleh sembuh. Obat kemana-mana nggak sembuh. Bagaimana ibadahnya dia kepada Allah? Tetap nggak berubah sedikit, malah justru lebih. Sabaran Nabi. Itu kan keperwakilan kosong bahwa ketika kita ditimpa kemiskinan, ketika kita ditimpa kefakiran, oh ada contohnya itu siapa? Nabi Ayub yang tadinya kaya raya sehingga kemudian Allah puji jadi jatuh miskin, tidak berubah ibadahnya. Kita beda kalau kita dapat duit, kemah, ya mukanya berseri-seri, kalau kita lagi tanggal main pemberut, lalu suruh sholat, agak malas, itu kita. Ini berat, itu ikhlas buat kita. Kemudian sosok Nabi yang kaya siapa? Nabi Sulaiman. Apakah dengan kekayaan itu bisa membuat lupa, membuat lalai untuk ibadah kepada Allah? Senantiasa. Jadi enggak. Itu kan semua itu kan ada. Terus kemudian lagi bagaimana dari negatifnya, dari orang-orang yang durhaka kepada Allah. Diceritakan bukan kisah Fir'aun. Dikisahkan tentang anak buahnya Fir'aun. Siapa? Qarun. Bagaimana dia menumpuk hartanya sampai enggak bisa kunci gudangnya aja enggak bisa dibawa dipanggil oleh orang sampai berkuda-kuda itu untuk membawa kunci gudangnya. Jadi apa yang dapatkannya Qarun ketika dia kekayaan itu tidak menjadikan ketaatan dia kepada Allah? Akhirnya ditenggelamkan. Dikubur di dalam tanah. Sehingga kalau kita ada yang harta sering dinisbatkan menjadi harta karun. Ya. Itu kan pelajaran, itu kan ada dalam Al-Quran. Apa yang mana kita ambil sana itu? Oh, itu balasannya. Itu supaya pengingat buat kita. Warning buat kita. Oh, seperti itu. Kayak dengan kita mempelajari tafsir ini, banyak untuk menemukan rasa pelajaran yang ada dalam kisah-kisahnya, hukum-hukumnya, nasihat-nasihat dalam. Jadi jangan digampang, ya, ngaji tafsir kita nggak ngerti yang karena contoh itu bukan guru yang memberikan, bukan guru yang memberikan contoh itu adalah Allah. Al-Fatihah.